Positifnologis itu ingin secara clear membebaskan masyarakat dari cara berpikir yang dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan teologis, ya, teologis, dan juga pendekatan-pendekatan filsafat. Kemarin kita sudah bicara tentang klaim positifisme, kriteria. Ya. Mudah-mudahan masih ingat kriteria positivisme. Ada 4 yang penting, gitu ya. Harus objektif, fenomenologis, reduksionisme, dan naturalisme. Begitu. Lantas ada klaim-klaimnya, kesatuan ilmu, ya, kesatuan metode, dan kesatuan bahasa. Ya, kesatuan bahasa. Nah, dalam perkembangannya, kita akan masuk menyelesaikan kemarin. Diskusi tentang positivisme itu memunculkan bukan satu aliran lah ya, satu pemikiran yang disebut positivisme logis. Ya, positivisme logis. Apa itu yang dimaksud dengan positivisme logis? Ya, positivisme logis itu ingin secara clear membebaskan masyarakat dari cara berpikir yang dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan teologis, ya, teologis, dan juga pendekatan-pendekatan filsafat. Sebab secara historis kemarin sudah saya jelaskan, positivisme itu ingin menghilangkan, tanda kutip ya, jargon-jargon metafisik, segala sesuatu yang tidak real, ya. Terutama karena dominasi pikiran ketika itu, dominasi kebenaran ketika itu. Jadi penilaian judgement tentang kebenaran itu dikuasai oleh para kaum agamawan, khususnya gereja, ya, dan para pejabat. Ya. Jadi kelakuan para pejabat itu dari dulu begitu, merasa benar sendiri, ya, dari dulu. Jadi kalau ada pikiran yang lain, sehingga dia tidak melihat itu yang ingin dibebaskan. Pembebasan dari lingkungan ilmu pengetahuan itu harus dibebaskan dari lingkungan teologis dan filsafat, kira-kira. Kenapa filsafat ya? Nanti akan kita jelaskan lagi ketika kita bicara cara kerja ilmu pengetahuan atau metode pengetahuan. Nah, oleh karena itu, misi masyarakat itu, menurut kaum positivisme logis, misi utama masyarakat itu harus selalu dilandasi oleh pengetahuan yang sesuai dengan klaimnya, berkesatuan lah gitu ya. Berkesatuan sesuai dengan klaimnya. Kesatuan mitologi, kesatuan kesatuan ilmu, kesatuan bahasa. Ya, tidak boleh ada tindakan-tindakan masyarakat yang tidak dilandasi oleh pengetahuan yang berkesatuan, yang tidak dilandasi pada pengetahuan yang berkesatuan. Ya, artinya ilmu-ilmu itu, tindakan-tindakan masyarakat itu harus didasarkan oleh
payung paradigma yang sama, yang positivistik, gitu. Yang positivistik, ya. Apa itu payung paradigma sama? Ya, yang objektif, ya, yang fenomenologis, yang reduksionis, ya kan? Yang mekanistik, deterministik, gitu ya. Yang naturalisme, seperti itu. Jadi kesatuan pengetahuan menurut kaum positivisme itu hanya bisa dicapai satu bahasa ilmiah. Satu bahasa ilmiah. Satu bahasa ilmiah ini berlaku untuk semua bidang ilmu pengetahuan. Apapun bidang ilmu pengetahuannya. Sosiologi, antropologi, pendidikan, manajemen, ekonomi, dokteran, teknik. Jadi harus mencapai itu. Jadi bahasa ilmu pengetahuan itu beda dengan bahasa awam. Beda dengan bahasa pasar. Ya. Jadi kalau Bapak menulis disertasi itu beda dengan bahasa itu. Oleh sebab itu jangan aneh misalnya kalau di universitas kita, UNJ misalnya, ada sebagian teman-teman doktor guru besar menganggap novel itu tidak bisa dipakai sebagai atau tidak dipandang sebagai sebuah karya ilmiah. Ya. Karena bahasanya sangat lentur, sangat puitis, sangat imajinatif, sangat multi interpretasi dan segala macam. Nah, ya. Nah, itu salah satu nanti kritik yang disampaikan oleh postmodernisme misalnya tentang kesatuan pengetahuan. Ya. Karena satu bahasa ilmiah itu harus berlaku sebuah bidang ilmu. Jadi kalau nulis tentang ilmu, bahasanya harus terstruktur, teratur, sistematis, objektif, clear, tidak boleh ada simbolisme di situ, tidak boleh ada jelas gitu. Nah, dan itu berlaku untuk sebuah bidang ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, seringkali teman-teman yang di positivisme logis itu sangat ketat pada logika dan bahasa ilmiah. Ya. Sangat ketat pada logika dan bahasa ilmiah. Jadi fokus kepada bagaimana struktur logika, bagaimana itu diimplementasikan di dalam bahasa ilmiah. Sehingga mereka itu menolak metafisika. Jadi kalau saya ditanya Bu Nurjana, beyond the fact-nya apa? Nah, itu positivismologi itu nolak ke beyond the fact. Bicara faktanya aja gitu. Kalau beyond the fact-nya, ya, faktanya apa? Jadi menolak metafisika. Ya. Kalau kita mengambil contoh perdebatan antara penciptaan alam semesta dunia ini. Nah, kubunya juga begitu. Ada orang mengatakan itu diciptakan Tuhan, ada yang orang mengatakan itu hanya naturalisme aja, proses biasa, evolusionisme, ya, evolusioner. Jadi dunia ini terjadi dengan evolusi, dengan sekian juta tahun segala macam, dan tidak ada tangan-tangan Tuhan di situ. Nah, sebagian orang yang non-positivisme logis mengatakan ada tangan Tuhan. Yang ada tangan Tuhan itu biasanya kaum agamawan gitu ya, kaum
yang percaya kepada metafisika di situ. Ada kekuatan lain di balik apa yang kita lihat oleh panca indera langsung dan apa yang ada di dalam realitas manusia. Nah, oleh sebab itu positivisme logis menolak yang bersifat metafisika itu. Ya harus bersifat real lah, nyata, fisika. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting yang dipakai oleh golongan ini, kaum positivisme logis adalah isomorfis. Prinsipnya isomorfi. Yang mengatakan bahwa ada hubungan mutlak antara bahasa dan kenyataan, antara bahasa dan fakta. Fakta dan bahasa itu punya hubungan yang kuat, mutlak. Jadi kalau kita mengatakan itu batu, maka faktanya harus batu. Kalau kita mengatakan merah, maka faktanya merah. Tidak boleh ada fakta lain di situ yang menyebabkan unsur kekuatan merah itu menjadi blur atau menjadi tidak jelas. Jadi isomorfi itu hubungan antara bahasa dan kenyataan itu menjadi mutlak. Itu prinsip yang dipegang. Ya. Kalau saya mengatakan Pak Budi, maka ya kalimat saya mengatakan Pak Budi betul-betul faktanya harus Pak Budi. Jadi dia menyingkirkan ya dalam tanda kutip fakta-fakta lain yang melekat kepada Pak Budi yang menyebabkan Pak Budi itu bukan Pak Budi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu semua bersifat label, semua yang bersifat atribut ya itu disingkirkan karena yang atribut ya yang label yang ditempelkan itu bukan fakta yang sesuai dengan pernyataan saya tentang Pak Budi. Budi harus lepas dari semua atribut, semua label, dan semua sebutan, apapun dia. Oleh sebab itu, Budi adalah Budi yang dimaksud oleh dirinya sendiri sebagai Budi, dan dia yang bisa membedakan Budi yang satu dengan Budi yang lain. Oleh karena itu, ya, isomorfi menjadi sangat penting. Apa yang dikatakan oleh kita, itulah yang sebenarnya harus terjadi. Walaupun sebetulnya ini dikritik, emang ada dunia yang begitu? Emang ada dunia yang seperti itu? Yang kalau kita katakan Budi sekarang, dengan Budi yang mungkin 2 jam yang lagi, itu berbeda. Karena Budi 2 jam yang lagi, mungkin dia tidak pakai baju kerja. Mungkin dia pakai kaos, karena istirahat atau rileks. Terus, mana lagi yang lain? Begitu. Tetapi, ya, kaum positivisme melihat bahwa Budi yang sesungguhnya adalah yang memang sudah betul-betul sesuai dengan faktanya. Kata Budi didukung oleh faktanya dan sebaliknya. Oleh karena itu, hubungan bahasa dengan fakta atau alam semesta ya, dilukiskan sebagai hubungan, digambarkan sebagai hubungan antara
lukisan dengan kenyataan luar. Jadi kalau kita melukis sesuatu, kemarin saya sudah sempat singgung secara sepintas, misalnya kita sedang melihat lukisan pemandangan seperti apa di latarnya Ibu Nurjana, begitu ya, di latarnya Ibu Nurjana, maka lukisan itu menggambarkan hubungan antara apa yang kita lihat dengan apa yang menjadi faktanya. Ya. Jadi bahasa kita itu bagus sekali ya, itu seperti itu. Itu mencerminkan bahwa apa yang dilukis itu persis seperti apa yang terjadi pada faktanya. Ada terjadi pada kenyataan di luar itu. Jadi apa yang dilukis seperti apa yang ada di luar lukisan itu. Seperti apa yang ada di luar lukisan. Jadi tidak boleh apa yang dilukis, kita melukis A, tetapi yang di luar tidak A. Padahal kita menyebutnya itu lukisan tentang pemandangan. Desa. Maka pemandangan desa X harus menunjukkan fakta pada kenyataan desa X tersebut. Tidak bisa kita mengatakan dengan bahasa pemandangan desa X, tetapi pada kenyataannya di luar bukan desa X. Itulah dia keyakinan kaum positivisme logis. Jadi menurut mereka ada keterkaitan struktural antara elemen-elemen dalam gambar itu. Ada keterkaitan struktural antara elemen-elemen dalam gambar itu. Dan keterkaitan struktural di dalam antar elemen-elemen itu merupakan representasi akurat. Merupakan representasi akurat keterkaitan struktural antar objek-objek. Jadi kalau kita lihat lukisan, maka elemen-elemen di lukisan itu adalah seolah-olah representasi dari keterkaitan struktur antar objek-objek. Ya kalau gunung, ya gunungnya memang begitu. Di elemen di antar gunung ada pohon, ada binatang, ada elemen-elemen lain, ada awan, ada segala macam. Tapi memang objeknya begitu. Objeknya begitu. Nah, jadi dia bukan hasil imajinasi gitu. Dia bukan hasil imajinasi. Bukan misalnya awannya dibuat tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan awannya di sini saja. Padahal awannya hanya melingkup di puncaknya, terus kita menggambarnya awannya di pinggiran. Nah, itu artinya awan menjadi hasil pikiran kita, hasil imajinasi kita, atau hasil metafisika kita, ya, bukan menjadi elemen-elemen struktural, struktur elemen-elemen yang saling terkait yang memang merepresentasikan objek-objeknya. Oleh sebab itu, kesesuaian kalimatnya itu ya, kesesuaian antar sebuah gambar dan apa yang digambarkan. Nah, kesesuaian antara sebuah gambar dan apa yang digambarkan merupakan representasi dari objek-objeknya. Saya ulang ya.
kesesuaian antara sebuah gambar dengan apa yang digambarkan, ya, itu merupakan representasi daripada objek-objeknya. Ini penting bagi teman-teman yang mau meneliti kualitatif. Kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu, ya, maka deskripsi itu, ya kan, harus sesuai dengan apa yang kita deskripsikan. Ya, kalau kita mengatakan merah, maka menggambarkan tentang merah, maka gambarnya harus merah. Dan dia merepresentasikan objek merah. Begitu, ya. Jadi jangan sampai kita menggambarkan sebuah gambar gitu, tetapi gambar yang kita buat itu tidak merepresentasikan objeknya. Jadi kalau saya melukis Pak Budi, saya harus betul-betul memastikan bahwa Pak Budi itu sesuai dengan objeknya. Jadi dia, ya, gambar saya tentang Pak Budi itu merepresentasikan Pak Budi yang sesungguhnya. Ya, tidak boleh misalnya saya kasih kupingnya agak lebar sedikit, atau kacamatanya saya copot sedikit. Saya copot satu. So begitu saya copot kacamatanya, mungkin bukan itu yang saya maksud dengan gambar yang disebut Pak Budi. Saya tidak mendeskripsikan Pak Budi seperti ini. Nah, ini di lapangan ini bicara objek, ya. Nanti akan berkenalan dengan fakta. Nah, padahal fakta, objek seringkali bersifat fenomenologis. Ya. Dia muncul ke permukaan, yang dilihat hanya permukaannya, padahal di balik permukaannya seperti gunung es gitu. Ya, yang kelihatannya sedikit, padahal tidak itu sesungguhnya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik gunung es itu. Jadi gunung es itu belum merepresentasikan fakta itu, fenomena itu belum merepresentasikan keadaan sesungguhnya, keseluruhannya. Nah, tetapi yang tampak ke permukaan itu hanya gunung esnya. Ya, padahal di bawahnya ada sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat, yang mungkin kalau kita hanya melihat fakta yang muncul, fenomen, maka kita terus mendefinisikan seolah-olah gunung es itu hanya fakta yang munculnya saja. Padahal yang munculnya itu belum merepresentasikan objek sesungguhnya. Nah, bagi kaum positivisme, gambaran saintifik itu keliru. Ya, jadi elemen-elemen yang ada di struktur itu saling terkait dan harus bisa menggambarkan objek, keterkaitan antara objek dan seluruhnya. Nah, kaum positivisme ini sebetulnya, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya, supaya semua deskripsi tentang ilmu pengetahuan itu terbebas dari hal-hal yang tidak objektif. Dia betul-betul harus objektif. Tidak bisa pernyataan, bahasa itu dibelenggu atau di cover atau diselimuti oleh sesuatu
yang menyembunyikan objektivitasnya. Ya. Nah, selimut yang bisa menyembunyikan objektivitasnya itulah harus dibongkar. Harus dikuliti. Ya. Sampai betul-betul bertemu atau kita menemukan sesuatu yang benar-benar objektif. Itulah faktanya. Tidak ada yang lain kecuali itulah dia sebagai faktanya. Nah, inilah yang sebetulnya dipelihara oleh kaum positivisme logis. Semua ilmu pengetahuan, semua sains harus mengacu kepada prinsip-prinsip itu. Harus mengacu kepada prinsip itu. Nah, semakin bersih objek dan bahasa dan kesatuan ilmiah dari selimut selubung, semakin benar ilmu itu, nilai atau kebenaran ilmu itu. Ya, semakin tidak berhasil kita membuka selubung terutama dari metafisika atau dari filsafat, maka dikatakan itu tidak termasuk sains, ilmu pengetahuan. Dia bukan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu seluruh bidang ilmu, apapun bidangnya, harus masuk di dalam kesatuan ilmu itu. Harus masuk di dalam kesatuan metode itu. Harus masuk ke dalam kriteria-kriteria. Harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak boleh bahasa Bible, tidak boleh bahasa Quran, tidak boleh bahasa kitab-kitab suci. Jadi ilmu itu ya proper aja. Nah, standing ini, ya, standing positivisme logis semacam ini, ya, dalam perkembangannya mendapat kritik yang cukup sengit. Dan kritiknya itu datang dari para pemikir-pemikir hebat, para filsuf, para pemikir ulung yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari. Misalnya, pengkritik utamanya datang dari Karl Popper. Ya. Misalnya datang dari Thomas Kuhn. Ya, Thomas Kuhn. Misalnya datang dari para ilmuwan yang tergabung di dalam mazhab Frankfurt. Mungkin teman-teman agak asing ini mazhab Frankfurt. Ya. Kritis gitu, mazhab kritis. Datang juga dari Paul Feyerabend, datang juga dari Rorty dan tokoh-tokoh yang lain, postmodernisme dan segala macam. Nanti kita kalau sempat kita bisa bercerita ya secara rileks mengapa mereka melakukan kritik. Misalnya salah satu kritik dari Feyerabend mengatakan ini positivisme logis itu tidak logis. Ya, loh, kok bisa begitu positivisme logis tidak logis? Bagaimana dia bisa mengutarakan fakta itu seperti itu? Kalau itu misalnya dalam ilmu-ilmu kemanusiaan, sains manusia. Kalau kita meneliti tentang manusia itu tidak bisa fix. Manusia itu makhluk berkembang, berubah terus, ya, menit ke menit berubah, detik ke detik berubah. Ketika kita melakukan riset sekarang, maka pada
sejam kemudian udah beda tuh. Udah beda. Nah, terus kita meneliti fakta yang mana? Fakta yang sudah atau fakta yang sedang berjalan. Nah, kalau anything goes, segala sesuatu itu terus berubah. Terus sampai mana dong? Nah, misalnya, positivisme logis mengatakan ilmu itu harus bebas nilai, tidak berpihak. Sebagian mengatakan, pengkritiknya mengatakan, mana bisa tidak berpihak? Apa betul Pak Budi itu tidak berpihak? Padahal Pak Budi itu punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan, punya kehendak, punya motivasi segala macam. Ya, apakah bisa kita membebaskan Pak Budi dari misalnya kehendaknya, karena pikirannya, karena interpretasinya, karena segala macam? Terus apakah memang betul Pak Budi itu tidak punya nilai? Dia bebas sama sekali nilai. Dia berjalan terus, bergerak terus. Nah, ya. Oleh karena itu, dikatakan oleh para pengkritiknya, asumsi-asumsi dasar positivisme itu sebetulnya agak juga bermasalah. Agak bermasalah. Di mana masalahnya? Tadi sudah saya sebutkan, asumsi-asumsi dasarnya, di asumsi-asumsi dasarnya bermasalah. Ya, di asumsi-asumsi dasarnya bermasalah. Di mana itu letaknya? Pertama, fakta itu tidak bebas. Jadi kalau saya mengatakan Budi, fakta itu, maka fakta tentang Budi itu tidak bebas. Karena sesungguhnya di dalam fakta Budi itu, saya sudah memiliki muatan teori tentang Budi. Oleh sebab itu saya bisa mengatakan itu Budi. So, kalau saya tidak punya teori tentang Budi, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa fakta itu Budi. Oleh sebab itu, fakta tidak bebas, melainkan dia bermuatan teori di situ. Teori tentang Budi. Ya, gambaran saya tentang Budi. Ya kan? Pikiran saya tentang Budi. Ya. Kalau saya mengatakan Dwi, maka ada pikiran saya tentang Dwi. Oleh sebab itu, fakta tidak bersifat bebas, melainkan bermuatan teori. Kaum positivisme logis mengatakan fakta harus bebas nilai, ya kan? Harus bebas nilai. Tapi para pengkritiknya mengatakan enggak, fakta itu tidak bebas nilai, dia bermuatan teori. Itu satu pengkritikan kuat. Nah, jadi kalau Anda nanti ke lapangan melihat fakta itu, apakah Anda akan telanjang sendiri? Ya, terus kemudian diselesaikan oleh Weber lewat misalnya Verstehen. Bagaimana caranya supaya subjektivitas kita itu tereliminasikan. Lakukanlah Verstehen. Tapi dengan Verstehen bukan berarti kita kosong sama sekali, tetap kita masih, ya, di kepala kita masih ada teori, ya kan? Yang kosong kita itu sedapat mungkin kita memahami fakta berdasarkan gambaran tentang fakta yang dimunculkan oleh fakta itu sendiri berdasarkan apa yang ada pada dirinya fakta itu. Sedikit sekali keterlibatan unsur subjektif kita sebagai peneliti terhadap fakta itu. Sehingga fakta itu dianggap bersih sebagai fakta yang bisa digunakan untuk mengambil inferensi, mengambil kesimpulan. Nah, dengan demikian, ya kan, fakta menurut para pengkritiknya tidak netral, ya, tidak bebas nilai. Itu satu. Sehingga
fakta itu harus dipahami di dalam kerangka teori. Ya kan? Saya mengatakan Wahyu Budi, tapi di lain ada lagi Latif Setiabudi, di lain lagi ada Budi Waseso, di lain lagi ada Budi Harto, ya kan? Itu ada 4 Budi di situ. Tetapi sebetulnya yang saya maksudkan Wahyu Budi, maka ada teori saya, ada konsep saya tentang Wahyu Budi. Ya, kalau saya mengatakan Budi Harto, maka saya di pikiran saya ada konsep, ada teori tentang Budi Harto. Padahal yang saya maksud Wahyu Budi, maka di kepala saya, di pikiran saya ada teori tentang Wahyu Budi. Itu yang saya maksudkan. Oleh sebab itu faktanya tidak bisa lepas dari konsepnya, dari pikiran saya. Nah, sebab kalau saya lepaskan konsepnya, bisa saja yang datang kemudian yang dijelaskan adalah Budi Harto, bukan disebut Wahyu Budi. Nah, jadi fakta selalu dipahami di dalam kerangka teoritis menurut para pengkritiknya, ya, terhadap positivisme logis. Nah, yang ketiga, tentang variabilitas teori, bahwa kebenaran teori itu harus bisa diuji. Teori harus bisa dijelaskan dengan bukti-bukti empirik. Tapi positivisme logis tidak pernah memperkirakan ya kemungkinan munculnya fakta anomali. Kan bisa terjadi anomali dalam keadaan tidak normal. Ya. Seperti yang disebut oleh Thomas Kuhn misalnya, paradigma. Bisa terjadi anomali ya dalam dialektika. Nah, kemungkinan munculnya fakta anomali itu selalu ada. Selalu ada. Tetapi positivisme logis tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan munculnya fakta-fakta yang bersifat anomali. Jadi, validitas teori atau pembuktian teori ya itu juga harus ya memasukkan kemungkinan munculnya fakta-fakta anomali. Padahal di sisi positivisme logis seolah-olah ya dunia ini berlangsung dengan normal-normal aja. Dengan demikian, apa yang digagas oleh positivisme logis yang mengatakan bahwa fakta itu bebas nilai, justru oleh para pengkritiknya dikatakan fakta itu tidak bebas, melainkan syarat dengan nilai. Fakta itu tidak bebas nilai, melainkan dipenuhi dengan nilai. Mengapa bisa begitu? Saya ambil contoh lagi Pak Budi tadi. Pak Budi ini orang mana? Orang Jawa ya, Pak Budi? Ya, orang Jawa. Nah, tapi ada Budi juga orang Batak. Ada juga Budi orang Makassar.
Ya kan? Sekarang pertanyaannya, budi yang dimaksud itu budi yang nilainya Jawa, atau nilainya Batak, atau nilainya Makassar? Ya kan? Oleh sebab itu, fakta tentang budi itu, dia tidak bebas nilai. Justru budi itu punya nilai. Banyak nilai di situ. Nah itu yang seolah-olah dinafikan oleh positivisme. Seolah-olah fakta itu harus bebas nilai, sedangkan pada kenyataannya fakta itu tak bebas nilai, tetapi justru fakta itu syarat dengan nilai. Nah, di dalam positivisme logis, seolah-olah subjek dan objek itu tidak berinteraksi. Dia memisahkan secara tegas, ya, ini subjek, itu objek, ya. Karena keterlibatan subjektif, metafisika, ya kan, pikiran-pikiran di luar yang objektif ditolak. Karena kriterianya ilmu itu harus bebas nilai dan objektif. Tidak boleh, ya, tidak boleh menjadi pengetahuan itu tidak mencerminkan apa yang ada pada dirinya, fakta itu. Seolah-olah subjek tidak ikut terlibat di situ. Padahal kalau kita sedang melakukan penelitian, membangun teori, membangun ilmu pengetahuan segala macam, hubungan antara si peneliti dengan objek itu terjadi. Terjadi enggak? Terjadi kan? Bagaimana Anda sedang melakukan riset tentang sesuatu, maka Anda tidak berhubungan dengan sesuatu. Pasti Anda berhubungan dengan sesuatu itu. Artinya ada interaksi, ada relasi, ya, ada relasi antara subjek dan objek. Ya, pasti itu ada relasi. Ya nggak mungkin sekarang kita mau meneliti tentang kebudayaan organisasi. Terus apakah Anda diam saja di situ? Apakah Anda lihat di organisasi itu? Anda lihat, oleh karena itu Anda terlibat di organisasi itu, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi tentang organisasi itu. Artinya sebagai subjek si peneliti, berhubungan dengan objek yang ditelitinya. Sehingga penelitian itu bukan hanya sebagai hasil reportase objektif, ya kan? Penelitian itu bukan hanya hasil reportase itu kayak wartawan gitu ya. Wartawan aja melakukan reportase kan tidak seluruhnya bisa objektif. Ada unsur-unsur perkiraan dia, ada unsur-unsur penilaian dia, judgement di situ, ada unsur-unsur interpretasi dia terhadap fakta yang dilihatnya. Ya. Jadi hasil penelitian itu bukan reportase objektif menurut para pengkritiknya, ya, melainkan hasil interaksi manusia. Ini yang tidak pernah disinggung dan tidak pernah diperbincangkan oleh positivisme logis. Ya, jadi nggak bisa dilepaskan dengan serta-merta seolah-olah ya objek itu bicaralah. Objek apa? Tetapi karena kita berhadapan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu alam, ada unsur-unsur relasi, ada unsur-unsur interaksi di mana subjek si peneliti juga ikut terlibat di dalam memahami objeknya. Di dalam memahami objeknya. Si objek juga memberi sinyal kepada si subjek untuk ya menolong, membantu supaya si subjek bisa menerjemahkan objek berdasarkan kebenaran
yang melekat kepada si objek itu sendiri, sehingga si subjek bisa menginterpretasikan apa yang ada di dalam diri objek sedapat mungkin sesuai dalam keadaan si objeknya itu. Nanti videonya diulang-ulang tuh kalimatnya supaya Bapak ngerti. Ya. Gitu. Jadi dua-duanya punya peran. Punya peran. Objek bercerita tentang dirinya sendiri, kita menangkap cerita objek itu berdasarkan mental main kita. Jelas ya? Kalau saya melihat Pak Dedi sekarang begitu, maka Pak Dedi bercerita tentang dirinya Pak Dedi sekarang kepada saya. Kemudian saya sebagai peneliti menginterpretasikan, mendeskripsikan, menangkap apa yang ditampilkan oleh Pak Dedi itu supaya saya bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Pak Dedi itu dengan tampilannya seperti itu. Artinya ada interaksi, ada relasi antara saya subjek dengan Pak Dedi sebagai objek. Karena Pak Dedi sedang menceritakan tentang dirinya sendiri kepada saya. Tugas saya menangkap cerita Pak Dedi itu, yang diceritakan Pak Dedi itu oleh saya berdasarkan interpretasi saya, berdasarkan pemahaman saya tentang apa yang ditunjukkan oleh Pak Dedi, walaupun saya tidak langsung berinteraksi. Jelas ya? Nah, jadi positivismologi yang begitu-begitu enggak diperhitungkan. Ya. Ini hati-hati nih para ilmuwan, sebab banyak benar para ilmuwan itu, wah ini enggak objektif, ini enggak apa, oh ini enggak akurat, ini segala macam. Nah, gitu ya. Nah, terus apa yang dimaksud mereka objektif? Objektif semacam positivismologi tanpa relasi di antara kita, maka jadi kalau persoalan ini kan persoalan klasik gitu di dalam riset pengembangan ilmu pengetahuan. Itulah yang terus kemudian oleh Clifford Geertz ketika meneliti tentang abangan santri dan profil masyarakat Jawa, abangan santri dan priai, ya, itu dikatakan kita harus menggunakan bahasa atau deskripsi bahasa yang disebutnya sebagai thick description. Penjelasan yang lugas, yang jelas, yang clear, yang tegas, thick description. Ya, sehingga tidak bisa diinterpretasikan lain selain itu. Selain itu. Ya. Weber mengembangkan Verstehen, Clifford Geertz mengembangkan cara yang disebut deskripsi yang clear, yang jelas, thick description. Nah, jadi kalau orang membaca tentang sesuatu menggunakan bahasa itu, ya itulah artinya, dan kemungkinan ada arti lain tidak terjadi. Kalau saya maksudkan Dedi Supriyadi, ya itulah Dedi Supriyadi. Tidak ada kemungkinan lain yang mengatakan deskripsi itu bukan Dedi yang dimaksudkan. Nah, itu yang tadi saya ceritakan kepada teman-teman. Salah satu pengkritik utamanya Paul Feyerabend. Paul Feyerabend itu dia terkenal sekali mengatakan anything goes. Manusia dan alam semesta itu syarat dengan persoalan.
Ya, kalau kita meneliti manusia dan alam raya itu syarat dengan persoalan dan senantiasa berubah. Sekalipun mungkin itu dalam konsepsi agama. Ya kan? Kalau di dalam konsepsi agama, gunung itu juga kan hidup. Di kitab suci itu dikatakan gunung itu kan bergerak, berjalan. Bahkan langit itu punya jalan rayanya. Nah ini, langit itu, aku ciptakan langit dengan jalan raya. Terus apa maksudnya jalan raya? Aku ciptakan gunung, dan gunung itu berjalan menjadi tiang pancang, kan gitu. Seperti itu. Nah, itu artinya manusia dengan alam semesta ini penuh misteri, penuh persoalan, dan senantiasa berubah. Terus positivisme logis mengatakan enggak berubah, itu mantap aja. Enggak berubah. Ya gunung mancep aja di situ, gitu loh. Ya, manusia tuh ya Pak Deddy, Pak Budi itu ya begitu aja, enggak, dia berubah. Dia berubah hari ini. Tadi sebelum ini Pak Deddy dengan Pak Budi mungkin belum paham betul tentang positivisme logis, tapi sejam kemudian tahu, oh itu ada positivisme logis. Jadi ada perubahan dari 1 jam sebelumnya kepada jam yang lain. Nah, terus yang kita maksud oleh positivisme logis itu, kalau Pak Budi dengan Pak Didi sebagai fakta yang mana? Fakta yang mana? Ya, kalau faktanya Pak Budi, maka dia selalu berubah, selalu berkembang. Ya, pengetahuannya berkembang, pemahamannya berkembang, kepribadiannya berkembang, akhlaknya berkembang, cara berpikirnya berkembang, ya kan? Cara mengambil keputusan berkembang, karirnya berkembang, ya, kedudukannya berkembang, segala macam. Terus ada proses perubahan, tidak stagnan di situ saja. Sedangkan positivisme logis seolah-olah dia mengatakan stagnan, nggak berubah. Padahal yang kita hadapi, fakta yang kita hadapi itu adalah fakta yang berubah, yang syarat dengan nilai. Syarat dengan nilai. Nah, inilah persoalan-persoalan. Ya. Jadi perdebatan ini sebetulnya perdebatan yang panjang sejak dahulu. Cuma terus kemudian seolah-olah para ilmuwan itu berkubu-kubuan, ya, menganggap benar sendiri berdasarkan keinginan sendiri. Ya, apalagi terus merasa benar sendiri, merasa jago sendiri, terus masuk di dalam nguji mahasiswa gitu, merasa mahasiswanya menjadi levelnya di bawah dia, padahal tidak. Ya kan? Kita ingat dalam sejarah, ya, Plato dengan Aristoteles, ya, bagaimana Aristoteles mengoreksi gurunya Plato, kan gitu, dari hasil diskusi yang intensif antara guru dan murid. Dan tradisi itu harusnya berkembang. Mungkin, ya, dengan ada diskusi, ada dialog semacam ini, terus ada perdebatan, gitu, terjadi penjelasan baru yang tidak dipikirkan oleh gurunya, ya, yang belum terpikirkan oleh gurunya. Oleh sebab itu, di dalam perguruan tinggi, salah satu roh yang harus dijaga itu adalah perdebatan. Jadi kalau ada di dunia pendidikan, perdebatan, perbedaan pendapat itu tidak boleh, maka sebetulnya pendidikan lembaga pendidikan itu sudah mati. Itu menjadi lembaga birokrasi. Ya. Lembaga birokrasi memang tidak ada perdebatan, ada hierarki di situ. Kalau di lembaga pendidikan tidak boleh ada hierarki. Hierarki itu hanya bersifat administratif, struktural, tetapi di dalam pengembangan ilmu, produksi ilmu, justru tidak boleh ada hierarki. Ada perdebatan. Ujungnya apa?
perdebatan itu, kebenaran, mencari kebenaran, mencari penjelasan-penjelasan baru terhadap alam rayanya, alam semesta ini, penjelasan mana yang paling mendekati kebenaran yang benar-benar benar. Itu yang diperlukan. Dan itulah sebetulnya yang diperlukan oleh dokter-dokter, oleh master-master, oleh para guru besar. Nah, itu. Jadi harus berdebat. Kalau nggak berdebat, nah sayangnya ya, ada kecenderungan di kita, mudah-mudahan ini berakhir ya, tidak berdebat karena kurang baca gitu ya. Ya, pengetahuannya ya berhenti di situ. Oleh sebab itu para scholar, para intelektual, para terdidik itu dia berhenti disebut scholar kalau dia tidak mengupdate ilmu pengetahuannya, tidak mengupdate ilmunya. Jadi Anda juga nanti kalau udah jadi dokter, begitu dapat gelar dokter terus Anda berhenti belajar, maka berhentilah Anda sebagai ilmu pengetahuan. Karena dokter itu sebetulnya label yang diberikan bagi seseorang yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk terus menemukan sesuatu, memikirkan sesuatu, mengembangkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau dia berhenti, berhentilah dia. Karena dia pasti out of date. Nah itu. Jadi bayangkan sekarang, dari empirisme, rasionalisme, filsafat empirisme, rasionalisme, empirisme, sampai kepada positivisme, sampai ada pengeritiknya. Nanti juga kita akan bicara tentang fenomenologi, akan bicara juga postmodernisme dan segala macam. Dan itu berkembang terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, so begitu banyak hal-hal yang ada di dunia ini yang belum terjelaskan secara baik, ya, yang bisa dimanfaatkan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu Anda sekarang berkomunikasi seperti ini, bisa bertatap muka seperti ini, bisa berbelanja online, bisa bertransaksi tidak perlu lewat face to face. Ya. Sebentar lagi kalau berhasil massive translation, ya, riset tentang massive translation di mana bahasa-bahasa nasional diintegrasikan di dalam satu platform, ya, dan kita cukup berkomunikasi lewat gadget kita, maka kita bisa transaksi, bisa berbisnis hanya dengan gadget dan kita tidak perlu terbang kemana, ke sini, ke kiri, ke kanan, segala macam. Kita bisa berbisnis dengan orang Arab, dengan orang Jerman, pakai bahasa Indonesia, mereka menerimanya dalam bahasa Arab atau bahasa Jerman. Orang Jerman ngomong pakai bahasa Jerman, kita menerimanya dalam bahasa Indonesia. Transaksi bisnis berjalan, transaksi ekonomi berjalan, dan segala macam. Nggak perlu ketemu. Ngapain ketemu? Bagaimana tuh? Dunia menjadi sangat kecil. Dan itu tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ya, Anda sekarang pergi sakit, tidak perlu datang ke dokter. Cukup buka Halodoc, dok saya keluhannya begini. Ah, ini resepnya. Teksisik. Ngapain ke dokter? Ke dokter tuh kalau Anda memerlukan tindakan operasi misalnya. Seperti itu. Kalau tidak memerlukan operasi. Jadi manusia ini menjadi super. Ya, super. Dia super terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah positifnya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kalau jadi intelektual, jadi dokter, nanti jangan jumud ya, jangan jumud kepada satu aliran atau satu pikiran. Ya, boleh Anda berpihak di situ berdasarkan penilaian judgement akademik Anda. Jadi tidak boleh terus menyalahkan ini, menyalahkan hal segala. Nah, mengapa itu? Nah, saya ingin mengulang lagi konteks sosial, positivisme itu muncul, ya, supaya teman-teman bisa memahami lebih baik. Ada apa sebetulnya? Kok positivisme ini muncul? Ada konteks sosial sebenarnya ketika itu.
ketika itu absolutisme agama itu sangat kuat ya, di dalam masyarakat, ya, terutama dipelopori, didominasi oleh para pejabat negara atau para pendeta. Yang benar itu hanya milik mereka. Jadi kalau ada pikiran yang nyeleneh, yang bertentangan dengan pikiran yang dikuasai oleh mereka, itu dianggap tidak benar. Jadi ada absolutisme, ada dogmatisme di situ. Itulah masyarakat ketika itu, ya, di mana lembaga-lembaga gereja, lembaga kerajaan yang menentukan kebenaran, sehingga itu dianggap subjektif, ya, tidak objektif, karena yang menentukan kebenaran itu para aristokrat, para pemimpin gereja, ya. Nah, itu yang terus tidak seolah-olah terjadi monopoli pengetahuan manusia. Jadi pengetahuan manusia itu dimonopoli oleh para pejabat, dimonopoli oleh para kaum agamawan. Seolah-olah hidup manusia itu diatur oleh mereka. Yang bertentangan dengan mereka dianggap salah. Dan ini, ya, monopoli dogmatisme dan absolutisme kebenaran itu mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik di dalam sistem ekonomi, di dalam sistem politik, di dalam sistem sosial, ya, di dalam perilaku itu. Sehingga seolah-olah pikiran masyarakat itu dikendalikan. Pikiran masyarakat itu tidak boleh ada yang nyeleneh, dikendalikan oleh negara, dikendalikan oleh gereja. Tidak ada jalan pikiran lain. Ya. Seolah-olah kalau ada jalan pikiran lain yang bertentangan dengan pikiran para pejabat dan pikiran para kaum agamawan, dianggap keliru dan salah. Itu sebabnya terus kelompok orang secara diam-diam, ya, tidak ingin ada pengendalian pikiran semacam itu. Ya. Berontaklah gitu kira-kira kalau sekarang begitu ya. Kalau sekarang mengatakan berontak. Memang yang benar lu aja kan gitu. Nah, kan gitu. Nggak objektif karena subjektif. Ya, oleh sebab itu kan salah satu yang diperjuangkan oleh positivisme itu objektivitas, karena selama ini di dalam masyarakat pikiran manusia itu subjektif dinilai oleh para pejabat, oleh para agamawan yang seolah-olah kebenaran itu absolut hanya ada di tangan mereka, ya, di tangan kaum ilmuwan tidak ada, di tangan masyarakat awam apalagi. Nah, sehingga tidak berkembang. Kehidupan manusia tidak berkembang, ya. Kehidupan manusia tidak berkembang, dan oleh sebab itu gerakan untuk membebaskan manusia dari subjektivitas, ya, dari monopoli kebenaran yang dilakukan oleh negara dan dilakukan oleh para kaum agamawan khususnya gereja, itu harus dibebaskan. Nah, dikembangkanlah pikiran-pikiran yang lebih subjektif. Nah, itu sebetulnya yang melatari
Mengapa terus munculnya positivisme? Nah, kalau sekarang kita balik lagi ke zaman abad pertengahan, di mana dogmatisme dan absolutisme kebenaran itu dikuasai oleh. Kalau ada pikiran lain, seolah-olah dicurigai, ada pikiran yang dicurigai, apalagi itu pikirannya di tataran ilmu pengetahuan atau di tataran ide-ide, maka sebetulnya kita kembali kepada zaman abad pertengahan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. So, kalau itu terjadi, tidak akan ada produksi ilmu pengetahuan. Tidak akan ada penjelasan baru tentang fenomena-fenomena, padahal penjelasan baru tentang fenomena itu justru akan mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Ya, ada kebaruan-kebaruan, ada peningkatan-peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan segala macam. Nah, konteks historis ini terus yang menyebabkan positivisme itu seolah-olah ya udahlah, manusia itu nggak ada nilai gitu, fenomena fakta itu nggak ada nilai ya, jadi dia mereduksi semua. Relasi dianggap tidak terlalu penting, padahal dalam relasi itu ada pertukaran nilai, ada pertukaran gagasan, ada pertukaran ide, baik yang dilakukan oleh subjek maupun yang dilakukan oleh fakta. Jadi fakta berbicara kepada subjek, subjek pun berbicara kepada fakta. Antara subjek dan fakta terjadi dialog, saling interpretasi, saling menyampaikan simbol, saling menyampaikan tanda-tanda, dan dari itulah baru bisa dideskripsikan bahwa kita bisa mendeskripsikan fakta sesuai dengan faktanya, dan si faktanya mengerti mengapa dia dideskripsikan seperti itu, karena ada keterlibatan subjek di dalam fakta itu. Terus orang bertanya, itu fakta itu hidup atau enggak? Fakta itu hidup enggak? Misalnya faktanya buku itu hidup enggak? Coba, buku itu hidup nggak? Buku itu hidup, karena dia di dalamnya bercerita. Jadi kalau Anda membaca buku, kan Anda seperti berdialog dengan pengarangnya. Betul nggak? Kalau saya membaca satu buah buku, saya sebetulnya sedang berdialog, sedang berdiskusi dengan pengarangnya. Ya. Jadi buku itu memiliki pesan kepada saya, dan saya harus menangkap pesan itu. Kalau di sana ada gedung istana gitu, Istana Merdeka. Istana Merdeka itu kan apa itu? Batu ya, susunan batu ya. Itu berbicara nggak kepada kita? Berbicara, karena kalau kita melihat Istana Merdeka, kita akan tahu di situ terjadi proses sejarah, proses ini, presidensi dan segala macam, kebijakan-kebijakan dirumuskan. Dengan istana itu terus kita bisa berdialog, bisa berkomunikasi, bisa menjelaskan tentang nilai-nilai yang terjadi di situ, dan istana itu sedang menceritakan dirinya sendiri yang pernah terjadi di dalam dirinya itu kepada kita sebagai subjek, untuk diinterpretasikan, untuk ditangkap oleh kita, supaya kita bisa bercerita tentang apa yang pernah terjadi di dalam istana itu. Dan kemudian istana itu mengatakan kepada kita, itulah saya. Dan saya bisa mengatakan kepada istana itu, inilah deskripsi saya tentang kamu, istana. Nah, artinya fakta istana yang tadinya dianggap ya benda mati, sebetulnya dia benda hidup. Dia bercerita tentang dirinya sendiri kepada kita semua. Nah, ya,
Dan itu seolah-olah dinafikan di dalam positivisme logis. Nah, teman-teman sekalian, ini terus berlangsung sampai sekarang perdebatan itu. Jadi jangan nggak usah aneh. Mungkin juga perdebatan nanti di kelas-kelas ketika Anda ujian. Ya, ketika Anda ujian nanti akan ada perdebatan di kelas-kelas. Anda senyum-senyum aja, ya. So, banyak juga teman-teman saya itu, ya, teman-temannya Bu Nur yang disebut dosen nggak ngerti juga tentang ini. Jadi nggak usah kecil hati. Namanya ilmu pengetahuan, namanya pencarian kebenaran. Jadi kita sebagai calon ilmuwan, calon doktor itu harus bisa memahami perkembangan bagaimana para pemikir dahulu itu, ya, berusaha memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu itu dari berbagai perspektif untuk menemukan kebenaran yang benar-benar benar. Ya. Dan sampai sekarang belum selesai, belum sampai kepada batas akhir. Dan saya duga sampai kapanpun tidak akan berakhir. Nah, itulah ilmu pengetahuan.